seandainya memang tidak ada kendala di biaya angkut, ya, yang sebenarnya ada dua hal di biaya angkut ini. Satu masalah di kontainer, yang kedua di space, ya. Space itu artinya ruang di dalam kapal yang sangat terbatas. Nah, kedua persoalan ini yang menjadi hambatan tentunya. Jadi produksi yang sedang kita genjot besar-besaran karena ada momentum pertumbuhan pasar di Amerika Serikat khususnya yang sangat tinggi, ini kira-kira sekitar 6,5 sampai 7% ya pertumbuhannya di negara tersebut yang biasanya cuma 2%. Nah, ini kemudian menjadi masalah, ya. Artinya kalau dibiarkan terus-menerus bisa jadi persoalannya makin besar. Kenapa? Untuk beberapa kasus di industri mebel ini kan perlu kontainer yang besar. Barang kami ini kan bulky, tidak seperti makanan minuman ya, relatif kecil-kecil dan bisa padat ya di dalam kontainer. Di barang mebel ini kan bulky, dia memerlukan ruang yang lebih besar, gitu. Sehingga mau nggak mau kebutuhan kontainer ini menjadi banyak. Di average rata-rata per bulan kita perlu 12.000 kontainer ya, dan ini menjadi kendala. Jadi dampaknya adalah ketika barang kami itu tidak terkirim, pasti ada masalah di cash flow. Buyer tidak mungkin membayar kalau barang itu tidak dikirim. Itu persoalannya. Sehingga tadi dikatakan ada beberapa perusahaan khususnya UMKM yang modalnya agak kuat, di gudang sudah penuh, ditumpuk, di pelabuhan juga sudah penuh, tidak terangkut, mau nggak mau akhirnya memang akan menderita kerugian, yaitu kendala di cash flow karena dia tidak bisa lagi melaksanakan proses produksi. Nah, tetapi di lain pihak, ya silakan Pak Sobur lanjutkan. Ya, tapi di lain pihak kan memang terjadi pertumbuhan. Ini berarti pertumbuhan yang secara teknis belum merata. Jadi pertumbuhan ini masih ditopang oleh perusahaan-perusahaan besar sekali ya. Sementara di Himki ini kan komposisi perusahaan besar dan kecil ini 80 berbanding 20 ya. Tetapi secara value omset itu yang 20 ini diangka justru terbalik. Ya, 20% volume keanggotaannya, tapi ekspornya bisa 80. Jadi kondisi ini sebetulnya lebih banyak menimpa di UMKM. Makanya bagus sekali nih Ibu dari Dirjen IKFA, Bu Reni ini hadir karena persoalannya justru lebih banyak dihadapinya oleh UMKM-nya sebetulnya. Oke, artinya yang menikmati ekspor ini hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar, justru terdampak di teman-teman di UMKM perusahaan mebel ini ya Pak Sobur? Ya, betul. Oke. Tadi Anda mengatakan ini kan juga tentunya kan, ya. Pak Sobur, kalau misalkan ini ada kendala dari kelangkaan kontainer, artinya kan ini ongkos kontainernya jadi meningkat. Ini ada berpengaruh nggak sih terhadap biaya produknya sendiri yang diekspor atau yang dijual? Pasti Bu, karena meskipun secara teknis biaya pengangkutan masih sebagian besar dibiayai oleh buyers. Artinya memang kan kami mengirim barang itu masih dengan FOB ya. Jadi biaya kapal itu mereka yang tanggung. Tapi ada sejumlah yang memang including biaya angkut dari kita. Nah, persoalannya kan jadi harga barang kita menjadi sangat mahal karena harus menanggung biaya kirim yang juga mahal. Jadi sebetulnya buyer dalam hal ini juga berteriak kencang gitu ya. Dalam kata lain dia bisa meminta diskon. Rata-rata bisa naik berapa persen Pak harga produk yang dijual atau yang diekspor? Sebetulnya kan kalau cost logistik berkisar di antara kurang lebih 10 sampai 12%. Berarti kan kenaikannya bisa sekarang mencapai tadi data rata-rata kan bisa 600% ya untuk ke Amerika ya. Untuk ke Eropa juga kurang lebih gitu. Ya. Yang makin jauh benua itu ya makin mahal gitu ya. Dari Pak Sobur sendiri, sejauh ini ketersediaan bahan baku seperti apa Pak? Apakah betul memang sudah terjamin atau justru malah terjadi kelangkaan? Sampai hari ini masih, tetapi sudah terasa membaik kalang kabut ya. Kenapa? Rata-rata ekspor kami kan selama ini di kisaran 1,7, 1,8, tiba-tiba meningkat tadi ya 31%. Ya, kemudian kalau kita akumulasi antara mebel dan kerajinan bisa naik di 26% ya.
Itu artinya bahwa sumber bahan baku pun juga harus bertambah di 26 atau sampai 30% untuk tahun 2022. Nah, ini yang kita belum tahu persis apakah di tahun depan ini akan terbukti bahan baku akan mulus, karena sourcing kami misalnya di perhutani katakanlah untuk yang kategori UMKM tadi, tebang pohon jati dan mahoninya mulai dikurangi. Jadi kalau tahun lalu misalnya mereka menebang 900.000 kubik untuk kayu jati, tahun ini mungkin hanya 400 atau 500 ya. Karena mungkin belum siap tebang, karena kondisinya belum cukup umur untuk ditebang. Nah, ini kan pasti akan terkendala nanti ya. Demikian juga untuk yang mahoni, sehingga kita akan mengandalkan hutan tanaman rakyat atau kayu-kayu sumber yang berasal dari masyarakat gitu ya. Nah, kita belum tahu persis, kan seharusnya baik perhutani ataupun hutan-hutan lainnya yang memasok itu juga mengalami pertumbuhan signifikan sesuai dengan pertumbuhan permintaan pasar gitu. Memang akan menjadi masalah krusial nanti ketika bahan baku ini belum siap support, meskipun kita punya hutan yang cukup luas, tetapi kan ada tata niaga yang juga harus dipersiapkan dengan baik. Ada satu kasus misalnya Bu Reni, coba dicek kembali sama Ibu dan rekan-rekan, justru kita melihat teman-teman ini lebih senang, maksudnya di luar Hindi, mengekspor bahan baku. Ya, misalnya permintaan perluasan penampang gitu kan. Walaupun itu belum menyangkut kayu jati, tapi indikasi ini sebetulnya justru akan mengancam keberlangsungan bahan baku.